Kemenangan 1-0 yang diraih Indonesia atas Korea Selatan di laga pembuka grup C Piala Asia U17 untuk sementara menempatkan Indonesia di puncak klasemen. Gol Evandra Floresta menjadi satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan ini. Seperti apa? Kita lihat hasil pertandingan itu. Sudah bersama kami analisa sepak bola TV One Bagus Priambodo. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bagus. Halo, sehat? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Bagus, gimana melihat pertandingan antara tim Garuda Muda melawan Korea Selatan kemarin? Ya, saya pikir itu sebuah langkah yang sangat bagus bagi tim Indonesia karena kita kan sebenarnya punya target besar adalah lolos ke Piala Dunia U17 tahun ini ya. Dan kebetulan secara sistem cukup menguntungkan di mana dari 4 grup yang ada di Piala Asia itu masing-masing grup 2 tim akan terpilih ketika kalau dia berhasil menjadi juara grup dan juga runner-up, maka otomatis bisa langsung bermain ke Piala Dunia U17. Artinya langkah pertama mengalahkan Korea Selatan itu membuka jalan lebih lebar dari yang dibayangkan. Saya pikir semalam rasanya Indonesia menargetkan untuk meraih 1 poin, mencuri 1 poin dari Korea Selatan. Tapi ternyata kita malah berhasil mendapatkan 3 poin. Justru malah menang melawan Korea Selatan ya? Yang menjadi kunci kemenangan Indonesia kemarin melawan Korea Selatan menurut analisa Mas Bagus? Saya pikir pendekatan taktik dari pelatih Nova Arianto cukup tepat ya, karena agak sedikit berbeda ketika kita melihat mereka bermain di kualifikasi, di mana semalam juga Indonesia bermain lebih kompak dalam pertahanan dengan memainkan pola 3-4-3 dasar, 5 back tentunya di 5-3-2 begitu. Kemudian ini membuat barisan lini pertahanan menjadi lebih rapat dan kita juga melihat bagaimana para pemain kita cukup banyak berkumpul di kotak penalti. Ini cukup menyulitkan Korea Selatan sebenarnya. Sejak menit pertama Korsel terlihat begitu mendominasi pertandingan ya. Tapi kita juga pada saat melakukan serangan balik beberapa kali cukup merepotkan. Artinya para pemain Korsel juga tidak luasa karena di babak pertama kita lihat Mirza hampir membuat gol, tapi rupanya karena pengalaman, karena mungkin situasi yang sangat jarang terjadi, one on one dengan kiper gagal dimanfaatkan. Tapi secara umum ketika babak kedua dimulai pun kita tetap konsisten dengan bermain yang sama. Jarak yang cukup rapat, pemain yang cukup banyak, dan kemudian membuat counter attack yang sebisa serapi mungkin sehingga akan merepotkan para pemain Korsel. Itu yang terus dilakukan. Dan kok kebetulan saya juga melihat Korsel juga tidak maksimal memanfaatkan peluang. Ketika mereka mendapatkan bola di kotak penalti, tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, entah karena kena kiper, kena pemain kita, kena mistart tiang. Jadi cukup kompleks dan kita harus bersyukur itu menjadi salah satu kunci kenapa kita akhirnya bisa memenangkan laga semalam begitu. Kita cenderung bermain bertahan begitu ya Mas Bagus ya? Saya sih nggak menyebut bermain bertahan, tapi kita bermain realistis ya. Menghadapi tim yang memang lebih kuat, lebih kompak dan lebih dahsyat begitu ya secara power, kita sabar. Kita sabar menunggu kesempatan. Itu yang tidak kalah. Yang saya kagumi dari semalam, anak-anak muda ini bermain sangat sabar sekali, tidak terburu-buru, terbawa oleh nafsu. Kan ini anak 16 tahun lah ya. Pasti semangatnya kan gede banget buat bermain di level Asia apalagi kan. Tapi enggak sabar, bertahan, mencari peluang yang pas. Dan saya pikir begitu ada kesempatan, momentum, mereka coba maksimalkan. Kita tahu bahwa kita tidak punya pertama arahan kedua begitu kan ya. Tapi kita lihat awal dari gol penaltinya Evan adalah berawal ketika kemudian pressing yang dilakukan oleh Alberto kepada kiper Korsel itu membuat sang kiper Korsel grogi dan kemudian membuang bola. Padahal dia masih bisa passing kepada teman-temannya, tapi dia buang bola. Kemudian lahirlah lemparan jarak jauh ke kotak penalti yang tidak bisa dibuang dengan sempurna dan dimanfaatkan oleh kita. Bola kemudian tidak bisa kembali datang kepada pertahanan Korsel dan terjadilah handsball, penalti. Yang kita lihat juga sebenarnya kan Evandra percobaannya kan gagal. Tapi ketika bola blok itu malah ke depan, dia tidak terpaku dengan kegagalannya, langsung bereaksi, mengejar bola dan gol. Ini yang saya bilang bagaimana pemain kita semalam dibalik ini bermain bertahan itu tidak mudah, bermain defense nggak mudah. Dibalik konsentrasi fokus untuk mempertahankan gawangnya, tapi begitu mereka harus membuat sebuah reaksi yang tepat ketika menyerang, mereka lakukan. Momennya dimanfaatkan. Saya pikir itu yang penting. Baik, kalau melawan Korea Selatan kita lebih bersabar, namun kita akan bertanding untuk lawan berikutnya adalah Yaman, Mas Bagus. Ini untuk teknik bermain, kemudian juga strategi yang akan diterapkan kira-kira melawan Yaman seperti apa? Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan yang berarti ya. Ini bukan masalah kita harus bermain bertahan atau bermain menyerang, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat
ketika lawannya berbeda, ya kan? Yaman jelas ketika semalam berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0. Jadi posisinya by hitung-hitungan dia berada di atas Indonesia di klasemen, ya kan? Artinya ada kemungkinan Korsel akan bermain lebih kencang melawan Afghanistan. Saya pikir juga harus berpikir gimana caranya mencuri poin yang aman dulu dari Yaman. Misalkan mencuri 1 poin pun sudah cukup bagus begitu kan. Artinya peluang tetap terjaga. Karena sekali lagi yang paling penting adalah kita berada di posisi 1 atau 2 untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia. Itu yang paling penting, ya kan? Jadi ketika anak-anak ini kemudian misalkan apakah bisa harus bermain total football menyerang total? Kita lihat apakah memang Yaman cukup bisa untuk digoyang seperti itu atau kita bermain dengan cara yang sama tapi kita lebih pertajam cara menyerangnya. Momentumnya jauh lebih tajam sehingga tidak cuma 1-0, mungkin peluang seperti yang diperoleh oleh Mirza semalam juga bisa dimanfaatkan lebih baik. Itu yang saya pikir menjadi catatan. Tapi kalau menurut Mas Bagus dibandingkan dengan Korea Selatan, ini kans kita, peluang kita melawan Yaman ini seberapa besar? Yaman tidak berpesaku ke gawang Afghanistan. Artinya saya merasa bahwa walaupun mungkin Korsel yang sangat diunggulkan bisa kita kalahkan, ya mungkin sebenarnya kita dengan Yaman dan Afghanistan berada di posisi yang selevel lah, begitu ya. Korsel mungkin yang paling diunggulkan di grup ini. Sementara yang lain kita belum pernah banyak bertemu, kita selevel. Tokoh kita pernah mengalahkan Kuwait, tim dari Timur Tengah juga pada saat kualifikasi. Artinya ya skor pun nggak jauh kan, cuma 1-0. Artinya kita berada di level yang serupa. Ini artinya kemungkinan kita menang ini cukup besar gitu cukup besar sebenarnya. Sekali lagi pendekatannya lebih pada disiplin taktik yang diterapkan oleh para pemain. Tapi seberapa optimis sih Mas Bagus melihat kiprah Indonesia di grup C ini? Kalau saya melihat hasil semalam dan juga cara mereka, pendekatan bermain mereka, saya rasa kita bisa punya peluang yang cukup baik untuk melaju ke Piala Dunia ya, begitu. Justru Indonesia bisa meraih poin banyak begitu ya untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Bisa. Tapi sekali yang saya perlu tekankan begini, kita baru saja mengalahkan Korsel. Saya percaya, saya tidak menyalahkan bila kemudian hari ini para pemain masih susah tidur karena menang sama Korsel gitu ya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa bahwa sekarang ini posisinya semua tim punya peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya. Yaman juga tentu, wah mumpung nih kan gitu ya, sebelum ketemu Korsel nih, saya bisa mencoba meraih angka juga nih karena Yaman baru ketemu Korsel di laga terakhir. Jadi saya pikir kembali berpijak lah, kembali pertahanan lah gitu. Terakhir prediksi melawan Yaman nih berapa 0 nih? Kita bakal menang nih Mas Bagus. Saya sih lebih suka pakai 1-0 aja deh. 1-0. 1-0 tuh udah bagus kok buat India. Menang, clean sheet, dapat poin 3 gitu ya. Yes, clean sheet, kita dapat poin 3 dan kita cukup agresif, itu yang penting. Baik, terima kasih Mas Bagus atas analisanya pemirsa. Kita harapkan Indonesia bisa menang melawan Yaman nanti.